Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Febriansyah. Saya berasal dari kelompok 1 dan saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, tentang materi bab 1 yaitu gerakan pembaruan Islam di dunia. Kebetulan kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu antara lain pertama adalah Bagas Febriansyah, kedua adalah Fadil Muhammad, ketiga adalah Hisyam Muzani, keempat adalah Muhammad Jihadilang Firmansyah, dan yang terakhir yang kelima adalah Mustafa Sahal. Di antara kelima anggota ini saya semua sudah dibagi rata tugas-tugasnya, dan kebetulan saya mendapat bagian akan mempresentasikan subbab A, yaitu tentang latar belakang munculnya gerakan pembaruan. Lihat di layar HP Anda terdapat peta konsep atau konsep yang akan dibawakan atau dibicarakan atau dipresentasikan kelompok 1, yaitu yang tadi saya bilang, kelompok 1 mendapatkan tugas untuk mempresentasikan bab 1, yaitu tentang materi gerakan pembaruan Islam di dunia. Pembahasan yang akan disampaikan kelompok 1 yaitu kan di bab 1 ada 4 subbab ya, ada 4 poin maksudnya. Ada yang pertama adalah subbab A tentang latar belakang munculnya gerakan pembaruan, sub B adalah tahap-tahap pembaruan, sub C adalah pemikiran pembaruan Islam, dan terakhir adalah sub D tentang dampak pemikiran pembaruan di Indonesia. Saya akan bacakan tugas-tugas yang sudah dibagi di dalam kelompok saya, yaitu saya sendiri akan mempresentasikan sub A, terus Fadil Muhammad akan mempresentasikan sub B, terus Mustafa Sahal akan mempresentasikan sub C. Selanjutnya yang terakhir adalah Hisyam dan Dilan akan mempresentasikan tentang sub D. Oke, tanpa berpikir lama, silakan Anda menyaksikan. Oke, halo. Sekarang saya akan mempresentasikan atau membawakan atau menerangkan tentang sub A. Yang tadi saya bilang saya mendapatkan tugas atau tugas mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu saya akan mempresentasikan sub A tentang materi latar belakang munculnya gerakan pembaruan. Oke. Pengertian yang umum yang bisa Anda lihat sendiri atau Anda bisa baca sendiri di layar HP Anda, yaitu pengertian umum pembaruan Islam. Dalam bahasa Arab, saya baca terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujadid. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan jadid atau baru apabila bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas. Pengertian tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan dasar yang real dan jelas. Itulah sebabnya hanya syariat Islam satu-satunya syariat samawiyah yang mungkin mengalami tajdid, karena dasar pijakannya masih terjaga dengan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus saya mengambil kutipan dari referensi dari Google, yaitu saya ambil dari repositori IAIN Kediri. Saya mengambil materi dari situ karena materi sub A itu sedikit, jadi saya mengambil referensi dari yang lain gitu. Di dalam referensi, masalah di dalam sini saya mengkutip bahwa menurut Harun Nasution tentang pembaruan maksudnya saya pembaruan dalam Islam diawali dengan penjelasan modernisme di masyarakat barat karena adanya keterkaitan historis kaitan sejarah. Bagi Harun Nasution, modernisme dalam masyarakat barat mengandung pengertian sebagai pikiran
aliran, gerakan, dan usaha merubah pikiran-pikiran, faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Seperti halnya di Barat, di dunia Islam, tegas Harun ar-Rasyid menyampaikan, Harun Nasution menyampaikan, juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari pembaruan Islam itu adalah suatu perubahan. Yang tadi juga ada penjelasannya, pengertian adalah gerakan untuk mengalami perubahan yang lebih maju. Karena pada saat itu kan Islam pada saat itu masih dalam keadaan kemunduran, beda jauh dengan bangsa Barat, orang Barat gitu, mengalami kemunduran, apalagi di zaman-zaman pertengahan, pas masih zaman kerajaan Utsmani, pemerintahan Utsmani, pernah mengalami kemajuan, tapi ketika keruntuhannya itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan, sehingga berbanding balik dengan keadaan orang-orang Barat yang udah mengalami kemajuan dalam hal bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Selanjutnya adalah berdasarkan pemaknaan tersebut, selanjutnya dapat ditegaskan adanya ada 4 hal berikut yang inheren pada pembaruan Islam. Maksudnya ada 4 hal nih yang menjadikan terjadinya pembaruan Islam menurut Harun Nasution. Yaitu yang pertama adalah pembaruan Islam menunjuk pada usaha melakukan perubahan. Yang saya katakan melakukan perubahan, maksudnya melakukan perubahan yang besar-besaran untuk bersanding, maksudnya agar berseimbang dengan masyarakat bangsa Barat gitu. Usaha ini dilakukan setelah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Karena pada saat itu usaha ini dilakukan setelah adanya kesadaran pemikiran umat Islam pada saat itu. Berarti kan kalau kita bayangkan, berarti pada masa umat Islam pada zaman dahulu dia belum mengalami kesadaran akan pentingnya pembaruan Islam tersebut. Makanya faktor yang pertama itu adalah adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam yang telah dihadapinya, sehingga umat Islam pada saat itu bergerak atau membuat gerakan yaitu tentang pembaruan Islam. Selanjutnya adalah faktor yang kedua adalah ajaran agama Islam, khususnya hasil ijtihad dan pemikiran ulama terdahulu adalah merupakan sasaran pembaruan Islam. Dengan lain kata, maksudnya sesungguhnya pembaruan Islam sama sekali tidaklah berpretensi memperbarui atau melakukan perubahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, karena kebenarannya mutlak salih likul lizaman wa makan, yaitu artinya adalah benar untuk setiap waktu dan tempat. Maksudnya yang faktor kedua apa? Faktor yang kedua itu kan ajaran agama Islam, khususnya hasil ijtihad atau pemikiran para ulama terdahulu. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi juga adalah hasil ijtihad, hasil musyawarah bersama para ulama terdahulu, merupakan sasaran pembaruan Islam. Nah, terus kan ada dengan kata lain, sesungguhnya pembaruan Islam tidaklah berpretensi memperbarui dan melakukan perubahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu nggak dimasukkan, maksudnya tidak dibenarkan akan adanya bahwa kalau bahwa
kalau ada pembaruan Islam berarti akan ada pembaruan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tidak dibenarkan. Malahan kan tadi kan ada tuh likulli zaman makan, yaitu benar untuk setiap waktu dan tempat gitu. Terus faktor yang ketiga atau inherent yang ketiga adalah subjek pembaruan dalam Islam adalah para pembaru dari kalangan insider. Insider apa? Ya dari internal, dari dalam. Maksudnya kayak gini, dari kalangan umat Islam yang dari dalam, bukan dari luar. Nah, bukan dari kalangan outsider, yaitu kebalikan dari insider, yaitu dari eksternal. Berarti apa? Non muslim. Meskipun dalam hal pembaruan itu tidak dapat dilepaskan dari pemikiran makro pada umumnya, pemikiran makro maksudnya pemikiran besar pada umumnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang keempat maksud saya adalah latar belakang pembaruan dalam Islam secara eksternal pada umumnya. Latar belakang pembaruan dalam Islam secara eksternal tidak terlepas dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di satu pihak. Tentu secara internal lahir setelah adanya kesadaran dan keprihatinan akan kondisi internal kemunduran dunia Islam tersebut. Sama kayak poin pertama, yang faktor pertama tadi. Faktor berapa? Faktor pertama yaitu mengalami kesadaran dan keprihatinan umat Islam pada zaman dulu sehingga mengalami gerakan pembaruan Islam pada saat itu. Terus sudah sampai situ? Ya, sampai situ. Oke, di sini adalah materi terakhir saya di sub A, yaitu tentang faktor terjadinya gerakan pembaruan Islam dan modernisasi Islam di dunia. Yang bisa Anda lihat di buku paket halaman 5, itu bisa Anda lihat sendiri tentang munculnya gerakan pembaruan dan modernisasi di dunia Islam dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini juga Anda bisa lihat sendiri di layar HP Anda. Di sini saya sudah rangkum faktor internalnya apa, faktor eksternalnya juga apa. Oke, dimulai dari faktor internal. Faktor internal adalah situasi dan kondisi umat Islam itu sendiri. Berarti faktor internal itu dari dalamnya, berarti dari umat Islam itu sendiri pada zaman dahulu. Yaitu terdiri dari 3 poin penting, yaitu faktor pertama adalah paham tauhid yang dianut kaum muslimin di dunia telah bercampur aduk dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat. Maksudnya apa? Yang pokoknya kaum muslimin di dunia telah bercampur aduk dengan kebiasaan-kebiasaan, sudah jauh gitu dengan kata arti, jauh dari kebiasaan-kebiasaan Islam pada umumnya dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Terus adalah pemujaan berlebihan terhadap para wali dan orang-orang yang dianggap suci. Misalnya apa? Contohnya di suatu wilayah atau suatu pemukiman terdapat satu orang yang dianggap suci atau dianggap seorang wali. Ketika seorang suci ini meninggal, terus orang sekitar mengkeramatkannya dalam bentuk apa? Mengkeramatkan pemakamannya. Terlebih lagi kalau misalnya seseorang di dalam pemukiman tersebut meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal sampai pemujaan di pusaran kuburan, itu kan sama saja kayak menyekutukan Allah. Apalagi itu salah satu contoh dosa besar kan, karena meminta kepada selain Allah. Terus juga kalau misalnya meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal di atas pemakaman, terus meminta perlindungan, itu sudah hal di luar ajaran agama Islam, udah syirik gitu. Terus ada lagi hal-hal yang bisa membawa kepada kekufuran. Maksudnya apa? Tidak kekufuran, maksudnya kufur nikmat, tidak bersyukur atas hal yang sudah diberikan kepada Allah kepada salah satu umatnya gitu. Terus yang kedua adalah poin kedua adalah sifat jumud, membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha umat Islam maju di zaman klasik karena mereka mementingkan dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sifat jumud itu apa? Jumud adalah sikap batin yang menjadikan pandangan terpaku pada sesuatu disertai upaya keras mempertahankannya. Kendati perubahan dibutuhkan, jumud ini bisa dapat diibaratkan air yang tergenang lama dan tidak mengalir.
Terus pada kehidupannya, maksudnya pada prakteknya gitu, jumud adalah sikap tertutup, mandek, tidak bisa dibilangin gitu, dan tidak mau berubah dan enggan mengapresiasi pemikiran baru. Terus ada lagi nih, pandangan menurut Muhammad Abduh. Memiliki pandangan menurut dia adalah hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran yang kolot, yang susah gitu, atau tidak maju dalam umat Islam diakibatkan pada umat Islam yang memiliki pemahaman yang jumud, yaitu pemahaman yang keras kepala, kayak mandek gitu, nggak mau berubah, tetap aja di situ terus. Terus apa ya? Tadi adalah kan sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha karena tidak mau berubah, tidak ada pemikiran untuk berubah, mengalami munculnya gerakan pembaruan tersebut. Umat Islam maju di zaman klasik, karena itu selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad, maka tidak mungkin mengalami kemajuan. Jadi itu umat Islam pada zaman dulu hanya kemajuannya di zaman klasik saja. Beda ketika bangsa barat atau zaman Renaissance pertengahan itu, umat Islam mengalami kemunduran atau kejatuhan, karena pas Renaissance atau zaman barat tersebut datang, dia mengalami kemajuan yang sangat pesat, sedangkan umat Islam itu sendiri mengalami kemunduran. Apalagi kalau misalnya di zaman-zaman barat gitu, di zaman-zaman Renaissance gitu, kan banyak tuh ya kemajuan-kemajuannya dalam bidang hal seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut zaman Renaissance itu modern, yang sudah modern banget. Kayak misalnya di dalam bidang hal seni, seperti ada musik-musiknya, terus ada juga banyak-banyak tokoh-tokoh musiknya gitu dah, musik-musik Renaissance gitu. Oke, mungkin itu nanti saya jelaskan di faktor eksternalnya ya. Terus yang ketiga adalah umat Islam dalam kondisi terpecah belah. Terpecah belah dalam hal apa? Maksudnya pada zaman sebelum adanya gerakan pembaruan, umat Islam terpecah belah dibagi beberapa kaum seperti kaum Syiah, kaum Khawarij dan lain-lain, sehingga tidak mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan banget. Selama umat Islam terpecah belah, maka umat Islam tidak mengalami kemajuan. Iya benar kan? Kayak yang tadi, kayak misalnya apa nih, terpecah belahnya dalam hal apa? Misal peperangan, perebutan wilayah, kekuasaan, meluas wilayah, kekuasaan gitu kan. Kan jadikan mengalami perpecahan di antara kaum umat muslim pada zaman dulu. Oke, selanjutnya adalah faktor eksternalnya ya. Faktor eksternalnya ini ada satu doang. Faktor eksternalnya adalah adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan dunia barat. Maksudnya apa kontak Islam dengan dunia? Yang tadi tuh yang saya bilang kan, dunia barat itu melakukan ekspansi. Ekspansi itu kan perluasan wilayah ya. Perluasan wilayah dengan cara apa? Peperangan. Ekspansi wilayah dengan cara peperangan, perdagangan, atau perdamaian untuk mendapatkan kekuasaan gitu dah pokoknya. Terus ada nih, apa sih perbedaan pembaruan Islam dan Renaissance barat, bangsa-bangsa barat? Renaissance adalah gerakan pembaruan masyarakat dunia Eropa untuk melepaskan diri dari masa kegelapan menuju masa pencerahan. Masyarakat Eropa menganggap sebagai jembatan antara abad pertengahan menuju abad modern. Menurut zaman Renaissance tersebut, dia gigih untuk menyatakan bahwa masyarakat Eropa menganggap sebagai upaya untuk jembatan antara abad
abad pertengahan menuju abad modern menurut mereka, seperti itu. Terus ada lagi, jika Eropa memisahkan antara peran agama dengan kehidupan masyarakat, maka hal itu tidak berlaku dalam Islam. Kan kalau Islam kan pada zaman dulu kan masih kental banget ya sama agamanya. Nah, beda lagi kalau Eropa kan memisahkan antara peran agama dengan kehidupan masyarakat. Maka hal itu tidak berlaku dalam Islam. Karena kan mayoritas pada zaman dulu kayak kalau nggak salah di bangsa Eropa itu kan juga minim akan umat Islam gitu ya, kalau nggak salah. Terus karena pembaruan dalam Islam bertujuan untuk memperkuat prinsip dan ajaran Islam demi keselamatan umat dan dunia. Karena pada saat itu umat Islam kan cuma mementingkan keselamatan, keselamatan umat dan dunia, itu saja yang menjadi prinsip dari umat Islam pada zaman dulu, sehingga tidak mengalami pembaruan Islam. Terus ada lagi nih, jika sebelumnya umat Islam menjadi pusat peradaban, nah sebelumnya itu kan umat Islam itu sebagai pusat peradaban ya pada zaman Utsmani gitu-gitu, karena kan dia maju dan juga disebut sebagai Golden Age, yaitu masa-masa keemasan. Hal itu terjadi sebaliknya ketika Renaissance muncul berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru, sedangkan Islam mengalami kemunduran. Nah, tadi yang saya bilang tuh, di zaman Renaissance itu, di zaman pertengahan itu, dia melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru, yaitu melakukan perdagangan, memperluas wilayah perdagangan ke penjuru negeri gitu. Penjuru wilayah semua dimasukin oleh bangsa barat untuk melakukan perdagangan, sedangkan umat Islam tidak melakukannya, sehingga pada saat itu umat Islam mengalami kemunduran dan kejatuhan. Maka dari itu, kan tadi kan udah ada tuh ya perbedaannya antara zaman Renaissance sama bangsa barat. Terus kan ada itu tadi itu udah saya jelaskan. Mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dalam pembawaan materi saya, mohon dimaafkan. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di grup. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sub B, tentang tahap-tahap pembaruan, dan itu akan dibawakan oleh Fadil Muhammad. Dia akan menjelaskan materi sub B. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.